One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang sudah Bapak rangkum menjadi 5 poin. Bapak yakin 5 poin ini ketika kalian pegang teguh, maka insya Allah Bapak bisa pastikan kalian akan lancar dan baik-baik saja menjalani kehidupan ini. Khususnya Bapak sampaikan ini penting karena kepada kalian, karena untuk seumuran kalian ini, siswa MTS kelas 8 perlu pengarahan-pengarahan yang sifatnya positif agar kalian bisa memahami dan mengamalkan atau belajar mengamalkan, ya, mengimplementasikan poin-poin ini. Apa saja poin-poin itu? Baik, yang pertama adalah sikap jujur. Kenapa sikap jujur yang jadi poin pertama? Karena jujur itu adalah suatu hal yang penting. Dimanapun kalian berada, suatu saat nanti ketika kalian memegang sikap kejujuran ini, maka kalian akan dipercaya orang, maka kalian akan dihormati orang. Karena sikap jujur ini sikap yang teramat mahal menurut Bapak. Banyak orang yang sudah sarjana, sudah menyelesaikan magisternya, bahkan doktoralnya, dia sudah mempunyai jabatan yang cukup strategis di bidang apapun, tetapi untuk sikap jujur atau poin kejujuran ini kadang-kadang mereka itu masih belum baik, ya. Buktinya banyak orang-orang yang sudah mengalami puncak kesuksesan tetapi harus berakhir di penjara karena adanya ketidakjujuran di dalam hidupnya. Makanya poin yang pertama ini sangat penting. Untuk yang kedua, itu kedisiplinan. Orang sukses tidak disiplin itu tidak mungkin. Karena kesuksesan itu dibangun awalnya itu dengan kedisiplinan, selain dengan kejujuran. Penting Bapak rasakan sendiri, poin kedisiplinan ini adalah hal yang sangat harus kalian miliki. Karena ketika kalian sudah menjadi besar nanti, kalian akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang teramat sangat rumit, sehingga kalian harus mempos-poskan untuk menyelesaikannya. Ketika kalian tidak punya kedisiplinan, maka Bapak rasa kalian akan sulit untuk cepat menyelesaikan masalah itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut yang poin ketiga, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan. Karena ketika kita tidak mempunyai tanggung jawab, ya, Bapak pastikan kalian sedang tidak memperjuangkan apa-apa. Karena tanggung jawab ini adalah sebuah pegangan dalam hidup kita. Kalian harus tanggung jawab. Bapak kasih contoh, misalnya kalian diamanahkan untuk menjadi bendahara sekolah, dan sekolah atau Bapak guru mempercayakan kepada kalian untuk memegang uang yang nominalnya tidak sedikit.
Maka ketika kalian tidak tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh sekolah kepada kalian selaku bendahara, maka kalian akan menggunakan uang itu dengan semaunya, ya. Ketika kalian tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kalian bertanggung jawab, maka kalian akan mencoba bertanggung jawab atas amanah yang disampaikan atau diberikan oleh pihak sekolah. Nah, jadi sangat penting kalian harus mempunyai jiwa tanggung jawab atau sikap tanggung jawab. Yang ketiga atau yang keempat yaitu peduli dan toleran. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, kalian harus punya rasa care atau empati terhadap sesama manusia, sesama teman-teman, sesama sahabat. Jadi kepedulian ini adalah suatu hal yang perlu kalian repetition atau kalian ulang-ulang sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan atau habit dan akhirnya menjadi karakter kalian yang peduli terhadap keluarga, peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap orang lain yang sedang kesusahan, maka Bapak pastikan kalian pun suatu saat ketika kalian mengalami titik rendah dalam kehidupan, kalian akan mendapatkan pertolongan dari orang lain karena kalian sudah mencoba peduli terhadap orang lain. Untuk yang kelima yaitu gotong royong. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita mempunyai banyak teman-teman, ya. Dan sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mempunyai sikap gotong royong yang baik. Gotong royong bukan berarti, tidak harus diartikan terus-menerus seperti kerja bakti atau membangun masjid. Itu berupa fisik, tetapi kalian bisa, tapi lebih jauh daripada itu, kalian bisa membangun tim yang solid, ya, di daerah kalian masing-masing untuk mencapai satu tujuan yang sama. Gotong royong tidak harus berupa fisik, tetapi bisa juga dengan ide, pikiran, harta, atau tenaga. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Bapak senang sekali jika kalian sudah mengamalkan atau mengimplementasikan poin-poin ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.